Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita di Jogja Anggur 3 lagi ya teman-teman. Nah, ini kita progres hari ini kita akan melakukan proses pemupukan pembuahan ya teman-teman. Jadi ibaratnya nih pohon ini setelah buah-buahnya terpetik, kita langsung pembuahan lagi. Jadi kita optimalkan biar nanti berbuah terus-menerus. Nah, ini tim kita baru membuka wet mat ya teman-teman ya. Membuka wet mat dari penutup tanah ini, langsung nanti kita tabur untuk pupuk pembuahannya. Jadi alhamdulillah sekali kemarin di sini panennya ratusan kilo terpetik ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah hasilnya juga luar biasa sekali. Jadi ini untuk pembuahan berikutnya kita akan maksimalkan lagi. Jadi pohon-pohon kita ini yang sudah mengeluarkan buah yang banyak, kita berikan nutrisi lagi agar bisa berbuah terus-menerus. Nah, teman-teman, untuk 10 hari yang lalu di sini kita pemupukannya memakai NPK grower dan pupuk organik ya teman-teman ya. Jadi pupuk organik itu bertujuan untuk pembenah media agar media gembur lagi, mikroba tumbuh lagi, dan pupuk NPK grower bertujuan untuk pemicu kimianya. Jadi sekarang kita akan maksimalkan lagi pupuknya agar pembuahannya bisa cepat ya. Ini tim kita baru akan melakukan proses pemupukan lagi. Nah, ini teman-teman baru kita tabur-tabur ya. Ini pupuk yang pertama kita NPK grower memakai sekitar 50-75 gram ya. Terus nanti kita juga akan menambah MKP agar kandungan fosfat dan kaliumnya juga akan cepat terserap. Jadi kita maksimalkan intinya di sini pemupukannya. Ini kita mainnya tabur-tabur aja ya teman-teman ya. Jadi seluruh area tanaman kita tabur-tabur pupuk NPK grower yang biasa kita pakai. Nah teman-teman, untuk pemupukan seperti ini sangat ngirit sekali dan sangat praktis ya teman-teman ya, karena main tabur-tabur aja. Jadi misalnya untuk NPK grower ya, itu harga per kilo sekarang sekitar 17.000. Misalnya kita pakai 100 gram aja, kita satu kali pemupukan ini hanya 1.700 ya. Kalau kita pakai 50 gram berarti separuhnya. Jadi sangat worth it sekali. Di samping juga hasilnya juga bagus, praktis juga enak sekali dalam aplikasinya. Terus nanti untuk MKP-nya habis ini kita taburkan lagi ya. Ini baru penaburan pupuk NPK grower dulu biar pohon-pohonnya merata kena pupuk semua ya. Ini di lorong-lorong anggurnya, ini ranting-ranting tersiernya seperti ini ya, habis pembuahan kemarin. Jadi besok kita nggak pakai pondasi pruning teman-teman, jadi kita langsung gas lagi pembuahannya. Nah, nanti ini seperti ini ya, kemarin pada buah di area sini, besok kita potong di sini. Jadi nggak perlu pondasi pruning, kita buahkan terus-menerus di sini. Jadi irit waktu, irit tenaga, dan hasilnya juga sangat bagus sekali ya. Nah, ini tim kita baru menabur-nabur semua. Kita ratakan ya, ini pohon-pohon yang sudah mengeluarkan buah yang banyak kemarin, kita berikan rewardnya, kita berikan makanannya biar nanti bisa berbuah terus-menerus. Jadi teman-teman, di sini bisa berbuah banyak itu karena yang pertama ya teman-teman bisa dilihat ya. Ini media tanamnya, ini banyak kompos-kompos seperti ini, dan kompos-kompos itu kita tutup pakai wet mat sehingga akar-akar di sini tuh dia akarnya pada sehat-sehat semua. Karena ketika dikasih kompos kayak gini, mikrobanya tentu saja berkembang biak dengan bagus sehingga akar-akarnya sehat, akarnya nggak lari ya ibaratnya ya. Ketika kita pupuk tabur kayak gini, dia pasti langsung dimakan. Tapi kalau teman-teman yang menjumpai akarnya itu kabur atau medianya bantat, itu kalau kita pupuk ini percuma ya teman-teman ya. Jadi kunci utama yang biasa kita tekankan adalah pentingnya pemberlakuan pupuk organik ya. 50% organik, 50% kimia itu sangat berimbang dan cocok sekali. Jadi nggak kimia terus. Kalau kimia terus pasti juga media akan cepat rusak, akarnya kabur, tanahnya asam. Tapi kalau dengan organik, mikroba yang ada di pupuk organik dia akan mengurainya dan akan kembali normal dan media sehat lagi. Itu kunci utama adalah untuk pembuahan agar bisa berbuah dengan banyak.
Nah ini teman-teman di area pohon ya teman-teman bisa lihat ya, ini daun-daun anggur yang udah lapuk kemarin, pupuk kandang juga kita masukkan ya. Jadi intinya dari pohon kembali lagi ke pohon. Jadi sebetulnya ranting-ranting ini ya teman-teman, ketika kita pangkas kan ujungnya ini terbuang ya. Nah ini sebenarnya masih banyak nutrisi ya teman-teman. Jadi jangan sampai dibuang, dibusukkan aja jadi pupuk yang sangat bagus sekali. Jadi jangan dibakar atau dibuang, masukkan lagi ke dalam tanah, karena ranting-ranting ini yang kita pupuk ini dia juga menyimpan nutrisi, tapi ketika kita pruning ini kan terbuang. Jadi dia dimasukkan lagi ke area situ dan dia akan dimakan lagi untuk tanaman. Jadi tidak ada nutrisi yang terbuang sia-sia ya. Itu adalah kuncinya agar bisa berbuah dengan bagus. Nah teman-teman, setelah kita pupuk NPK Grower tadi, selanjutnya pupuk MKP ya seperti biasanya ya. Dosisnya antara 50 gram sampai 75 gram tergantung dari kondisi fisik tanaman teman-teman. Kalau fisik tanamannya seperti ini bisa 50 gram, tapi kalau yang gede seperti ini ada yang gede banget ya. Ini ada yang gede banget. Ini bisa 75 sampai 100 gram. Itu yang berbuahnya, ini yang varian Yumi Rainbow, berbuahnya kemarin sampai 200 dompol tuh ya. Sampai 200 dompol. Jadi kita berikan nutrisi yang bagus ya, karena dia udah menghasilkan buah yang banyak banget. Nah, ini biasanya kalau yang pohon kecil tadi 50 sampai 75 gram, ini bisa 75 sampai 100 gram ya. Kita tabur-tabur gini aja. Jadi karena MKP itu dia fast respon ya, jadi cepat sekali untuk reaksinya karena dia mudah terserap oleh tanaman juga. Jadi kita berikan pupuk. Jadi teman-teman yang tanya dosisnya menyesuaikan pohonnya masing-masing ya. Kalau pohonnya masih agak kecil ya disesuaikan aja dengan dosisnya, karena dosis itu kalau ditakar untuk semua tanaman nggak bisa, karena fisiknya juga gedenya beda-beda ya. Ini semua kita tabur-tabur pupuk ya teman-teman ya. Pastikan merata semua jatah tanaman ke bagian makanan ya. Karena tanaman-tanaman di sini juga sudah berbakti dan berbuah dengan bagus, jadi kita berikan apresiasi ibaratnya ini. Semoga nanti untuk pembuahan berikutnya lebih banyak lagi dan bisa bagus-bagus lagi. Ini kita tabur-tabur semuanya. Nanti untuk langkah selanjutnya tinggal kita tutup wetbednya, terus tinggal kita siram ya teman-teman ya. Jadi gampang sekali untuk aplikasi tabur ini. Kalau pohonnya dikit mungkin bisa dikocor ya, tapi kalau untuk pohon yang banyak seperti ini kalau dikocor pastinya juga akan lama. Jadi kita tabur-tabur aja. Udah, buah-buahnya udah habis sebelah sini. Nanti kita pangkas-pangkas lagi sekitar 3 atau 4 minggu dari hari ini. Teman-teman, untuk pemupukannya udah selesai ya. Ini bednya udah kita tutup lagi. Jadi udah rapi lagi, cepat sekali ya progres kerjanya. Karena kita hanya main tabur-tabur aja. Terus langkah selanjutnya tinggal kita siram aja biar pupuknya larut, dan sekalian untuk nyiram tanaman di sini yang udah kering. Teman-teman, untuk langkah terakhirnya seperti biasa ya, tinggal kita siram seperti ini. Jadi memakai diesel yang masuk ke sumur bor, jadi kita gelontor air seperti ini ya. Jadi pupuk-pupuk itu akan terlalu di bawah wet mat ini dan akan dikonsumsi oleh tanaman. Nanti untuk pemupukan berikutnya kita 7 atau 10 hari lagi. Setelah itu mungkin sudah tidak dipupuk lagi, dan rencana kita mau pruning ya. Rencana kita 3 kali pemupukan aja. Tapi juga nanti lihat kondisi tanaman dulu. Kalau nggak 3, mungkin 4 kali untuk pemupukan. Nah, itu kita gelontor semua pakai air ya. Nanti semuanya ya teman-teman ya. Jadi wet mat ini fungsinya juga selain untuk meminimalisir tumbuhnya gulma, juga menjaga kelembaban. Jadi ketika kita siram seperti ini, dia bertahan sampai beberapa minggu, tanahnya tidak kering. Jadi sangat efektif dalam penyiraman juga. Oke dulu teman-teman ya, kita akan lanjutkan untuk pekerjaan dulu. Nanti kita buat konten-konten yang lain lagi. Tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.